Halo, selamat malam pemirsa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya pemirsa, tradisi mudik saat Hari Raya Idul Fitri tampaknya tak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Meski di tengah badai PHK dan efisiensi, mudik seolah menjadi kewajiban yang harus tetap dilaksanakan meski perekonomian lemah. Bahkan fenomena ormas meminta THR kepada perusahaan kian menjadi sorotan, terutama di tengah krisis pekerjaan. Sementara itu, kebijakan efisiensi juga berdampak pada kesiapan pelayanan transportasi antar moda di momen mudik tahun ini. Sejumlah armada transportasi umum dikurangi hingga ditiadakannya sejumlah program mudik gratis. Lantas bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Malam ini saya Diandra Mukni akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir hanya di The Prime Show. Pakai tramnya kan mahal. Tadinya nyampe 350 kali 2 udah berapa? 700. Pulang pergi. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Pasar Merah Putih difasilitasin untuk kita ya ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sri Teks berdiri. Mudik di tengah efisiensi dan gelombang PHK tampaknya harus dilalui masyarakat Indonesia tahun ini. Problematika efisiensi di Indonesia saat ini menjadi momok yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Beberapa buruh dan pekerja sudah mengalami dampak langsung dengan adanya pemutusan hubungan kerja. Lembaga pemerintahan pun juga terkena efisiensi yang sangat ketat. Daya beli masyarakat yang melemah serta beberapa dampak sosial ekonomi lainnya. Dengan begitu dahsyatnya dampak kebijakan efisiensi ini, hal ini setidaknya berdampak terhadap aktivitas ritual masyarakat kita yang kita kenal dengan mudik. Kesiapan pelayanan transportasi antar moda pada momen mudik Lebaran 2025 juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab pemerintah menerapkan mode efisiensi anggaran sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 pada momen mudik kali ini. Sejumlah program mudik gratis ditiadakan. Reservasi jalan nasional pun tidak dilakukan, hanya perawatan dengan menutup lubang di jalan. Tak hanya itu, pada mudik tahun ini Ditjen Perhubungan Darat menyediakan 520 unit bus untuk 21.536 penumpang, serta 10 unit truk untuk mengangkut 300 sepeda motor. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tahun lalu dengan kuota 700 bus untuk 30.088 penumpang, serta 300 truk untuk 900 unit sepeda motor. Ditjen Perhubungan Darat menyatakan anggaran program mudik gratis menurun menjadi 17 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 20 miliar rupiah. Mudik motor gratis Motis menggunakan kapal laut Pelni pada Lebaran 2025 tidak tersedia. Efisiensi anggaran menjadi kendala untuk implementasi penyelenggaraan mudik Lebaran yang berkeselamatan. Mudik berkualitas berkeselamatan adalah mengurangi jumlah pemudik menggunakan sepeda motor karena 70 hingga 80% kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Sementara diskon pesawat terbang dan diskon tarif tol 20% tidak bisa dinikmati pemudik yang tidak memiliki mobil dan tidak punya biaya untuk beli tiket pesawat terbang. Sementara mudik level masyarakat menengah ke bawah yang senantiasa menggunakan kereta api dan bus tidak mendapatkan diskon tarif. Pemirsa, beragam alat transportasi menjadi pilihan bagi para pemudik untuk bisa pulang ke kampung halaman. Di tengah efisiensi, sejumlah pemudik bahkan menggunakan bajai yang dinilai lebih hemat biaya. Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tak bisa dipisahkan dari tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman. Segala daya dan upaya dilakukan demi bisa berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman saat Lebaran tiba. Mulai dari rela bermacet-macetan hingga berjam-jam, antre di terminal, stasiun, bandara hingga pelabuhan.
Tak hanya itu, para pemudik juga rela menyusuri puluhan hingga ratusan kilometer dengan kendaraan roda 2. Bahkan yang unik ada di antara mereka yang mudik menggunakan kendaraan yang tak umum digunakan. Semua demi mudik. Sementara yang dilakukan sepasang suami istri Suhadi dan Juroh, warga asal Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang mudik menggunakan bajai. Mereka berangkat dari Kemayoran, Jakarta pada Rabu malam dan sampai di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Menempuh jarak hingga ratusan kilometer, mereka menyebut sudah 3 kali beristirahat demi menjaga kondisi fisik. Pasutri ini mudik dengan bajai demi menghemat biaya. Ya karena lebih istilahnya ekonomis lah, kalau pakai tram kan lebih mahal. Tadinya nyampe 350, kali 2 udah berapa, 700, pulang pergi. Kalau kita kan paling ya modal 200.000 buat bensin, udah nyampe. Ya ada lebih lah, bedanya jauh. Selain menjaga kondisi fisik, Suhadi yang mengendarai bajai juga sekaligus memastikan komponen kendaraan agar nyaman dikendarai. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, kemudian juga ada Yudhistira Hendra, dosen Sekolah Vokasi UGM, ada Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan juga ada Ibu Adita Irawati, jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dan juga bersama kami di studio iNews. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, Bapak, Ibu, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ya. Baik, saya akan langsung menuju ke Ibu Adita. Bu Adita, kalau kita lihat pemudik tahun ini kan diprediksi lebih sepi ya Bu. Nah, angkanya ini turun 24%. Apa sih Bu faktor penyebab penurunan ini? Memang dari hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, ada 146 juta orang pemudik yang diprediksi akan melakukan perjalanan. Ini jumlah yang cukup besar ya sebenarnya, karena lebih dari 52% total populasi Indonesia ya, begitu. Jadi kalau bisa dibilang ya ini tidak menjadi sepi, tapi tetap akan ramai. Bahwasanya ada prediksi penurunan dibandingkan tahun lalu, ya tentu kita harus telusuri lebih banyak lagi ya faktor apa yang menyebabkan begitu. Karena kita tentu harus lebih tajam lagi nantinya untuk menganalisa terjadinya penurunan gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari hasil survei Mbak, sebenarnya kita melihat ini angkanya pun masih cukup challenging ya, cukup menantang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai persiapan begitu. Karena kalau kita lihat ternyata kendaraan pribadi ini tetap mendominasi ya, di samping tentu dengan transportasi umum yang lain. Dan oleh karena itu memang perlu tetap dilakukan persiapan untuk mengantisipasi agar masyarakat tetap dapat mudik dengan tenang begitu. Nah, di sisi lain sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan berbagai insentif sebenarnya. Kalau diperhatikan ya, sejak awal Maret 2025, Pak Presiden itu sudah menginstruksikan semua kementerian untuk mempersiapkan baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Kalau persiapan transportasi ini kan di hilir ya. Di sisi hulu ini perlu sekali disiapkan, antara lain tadi ada beberapa diskon yang diberikan untuk tiket pesawat terbang, bahkan ini mungkin diskon yang paling besar selama kita lakukan mudik ini, bisa mencapai 12-16% ya, dengan adanya 6% pajak yang ditanggung oleh pemerintah begitu. Kemudian juga diskon tarif tol, ini juga cukup panjang periode diskonnya, ini sebenarnya juga menjadi bagian dari insentif. Di samping itu juga yang namanya bantuan sosial itu sudah diturunkan juga untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Yang ini sebenarnya juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong agar masyarakat juga tetap bisa melakukan perjalanan mudik dan juga tentunya melakukan konsumsi ya, konsumsi untuk bisa ikut mendorong pergerakan perekonomian begitu. Jadi sekali lagi ini kita harus melihat lebih dalam lagi ya, tapi kembali lagi bahwa berapapun jumlahnya, ini satu hal yang harus kita tangani bersama agar masyarakat tetap dapat mudik dengan tenang dan nyaman juga. Baik, Ibu, sejumlah mudik gratis ini kan ditiadakan begitu. Ini apakah dampak dari efisiensi, kemudian juga untuk mudik menggunakan motor ini di sejumlah titik juga sudah tidak ada. Ini sebetulnya seperti apa, Bu?
Ya, kalau kita lihat total dari tersedianya alokasi untuk mudik gratis, memang tidak hanya dilihat dari yang disediakan pemerintah saja. Bisa saja dari pemerintah, khususnya mungkin dari Kemenhub, ada penurunan. Namun demikian, berkolaborasi dengan BUMN, Mbak, itu total ada lebih dari 100.000 alokasi mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan BUMN. Jadi sebenarnya masyarakat masih tetap dapat menikmati, dan mudik dengan motor gratis pun masih disiapkan oleh Dirjen Perkeretaapian bersama PT KAI dan juga bersama juga beberapa operator transportasi darat. Meskipun kereta motornya itu diangkut menggunakan moda truk ya, moda yang berbeda. Jadi sebenarnya masih ada, Mbak. Tentu pemerintah harus berkolaborasi karena tadi ya ada APBN yang mungkin tidak semuanya bisa digunakan, sehingga harus berkolaborasi dengan pihak pelaku usaha, dan kelihatan animonya masih baik, dimanfaatkan dengan baik juga, dan bahkan aplikasi untuk pendaftaran pun dibuatnya lebih terintegrasi, sehingga ini menghindari adanya seat atau tempat duduk yang tidak optimal penggunaannya karena pendaftarannya sudah terintegrasi. Jadi saya rasa ini satu hal yang tetap harus dilihat positif ya, masyarakat masih tetap bergerak gitu, dan dibantu juga oleh pihak korporasi, tidak melulu oleh pemerintah, dan animonya masih cukup baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, Bu Adita. Pak Agus Pambagio, bagaimana nih Pak melihat kebijakan pemerintah di masa mudik tahun ini? Ya, tentu kebijakannya agak dibuat terlambat sih ya. Biasanya 3 bulan itu sudah berjalan. Ini masih baru, mungkin karena pergantian kabinet. Tapi intinya saya baru kembali dari tadi malam, tengah malam sampai pagi di Merak, kemudian tadi di stasiun Senen, dan kemarin saya sempat di jalan tol. Itu memang lengang, artinya di Merak pun sudah dibuat kebijakan yang menurut saya itu membaik, yaitu truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan milik Pelindo, kemudian ada BPJ, dan yang di Merak itu hanya kendaraan roda 4, roda 2 di Ciwandan. Tapi memang ada problem di situ, pengusaha kapal teriak semua karena sampai kemarin siang itu masih kosong. Nah, kemarin malam sudah ramai, tetapi memang tidak sepenuh biasanya, dan yang lebih baik adalah bahwa Petruk itu yang urusan calo-calo untuk truk masuk ke kapal itu sudah berkurang jauh. Saya sudah pesan juga dari lama itu soal Petruk sama soal Ferizi, tiket masuk. Tiket masuk harus masuk itu tidak usah pakai jam-jam lagi, siapa yang datang dia beli dan bisa pakai multi kartu, tidak hanya dengan BRI. Itu sudah membaik di Merak, maka kepadatan ada tetapi tidak macet. Kan yang penting jalan, tidak boleh mandi. Jalan tol juga jalan, kemudian tadi stasiun Pasar Senen kelas ekonomi itu juga padat tetapi jalan. Ya, ini yang kosong sekarang Halim. Karena ada diskon itu mungkin, diskon yang sekarang yang menderita ini selain pengusaha kapal penyeberangan adalah pengusaha bandara. Dalam hal ini AP Angkasa Pura Indonesia, ada swastanya di situ, itu turun. Ya, hari ini puncak, saya kalau tidak salah, besok sudah mulai turun lagi. Penumpangnya juga tidak banyak karena problem ekonomi. Jadi memang ada lancar karena tadi dipanjangin kebijakan untuk working from anywhere itu, ya, kemudian juga THR sudah di-store dan disampaikan meskipun banyak yang tidak dapat karena bangkrut dan PHK, tapi dampaknya ini turun yang mudik. Baik, Pak Agus. Nah, bisa dibilang ini kan banyak pengusaha yang teriak karena pemudik jumlahnya ini menurun. Saya akan ke Pak Yudhistira. Usai jeda, Pak Yudhis, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di The Prime Show, pemirsa. Saat ini saya akan menuju ke Pak Yudhistira. Pak Yudhistira, tadi artinya kan banyak pengusaha yang teriak karena pemudik ini menurun. Artinya ini apakah ada perputaran ekonomi ini yang tidak maksimal? Apa sebetulnya yang jadi kendala nih Pak? Seperti tadi ya Bu Adita juga bilang kan ada penurunan ya jumlah pemudik. Itu jumlah yang cukup besar ya, 140
juta orang, ya itu adalah jumlah yang cukup besar. Namun kemudian yang jadi pembicaraan di sini adalah tidak hanya jumlah orang yang mudiknya saja, tapi juga menggunakan kendaraan apa, apakah transportasi publik, apakah menggunakan bis, kereta dan sebagainya yang ada di pengusaha itu. Juga kemudian ketika nanti berada di kampung halaman atau sepanjang perjalanan itu apakah melakukan konsumsi juga. Nah, ini yang juga perlu menjadi pertanyaan begitu. Kalau jumlahnya banyak sih ya banyak. Nah, kita bisa amati ya dari situasi ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini yang tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Ya, itu jelas yang menjadi pengaruh dari hal tersebut ya. Ini kita bisa lihat bagaimana deflasi juga terjadi. Terus kemudian daya beli, yang artinya daya beli turun dan sebagainya. Kemudian ada juga PHK yang beberapa bulan terakhir ini menjadi perkara. Nah, itulah yang hal-hal mikro tersebutlah yang tentunya menjadi permasalahan ya. Kenapa kemudian ya istilahnya tadi ya Anda mengatakan teriak tadi untuk pengusaha-pengusaha. Berarti salah satu penyebab tadi faktor PHK ini juga turut mempengaruhi penurunan jumlah pemudik ini ya Pak ya? Kalau jumlah pemudik ya sebenarnya turunnya itu kalau dibilang drastis sih mungkin tidak terlalu drastis ya. Ini adalah angka yang bisa dibilang masih cukup dalam tanda wajar. Cuma kualitasnya tadi ya, apakah spendingnya juga akan terjadi atau tidak. Nah, ini yang juga harus menjadi kekhawatiran ya. Maksud saya kemudian sepanjang perjalanan apakah biasanya belanja dan sebagainya. Ketika di kampung nanti ada tempat wisata dan sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat ya di sisi lain ya bagaimana ekspektasi dari pengusaha hotel, restoran dan sebagainya itu ya yang beberapa waktu kemarin juga muncul beritanya. Ini menjadi pertanda ya Lebaran kali ini mungkin terasa berbeda ya ekonominya dibanding yang lalu-lalu. Kecuali pada saat COVID, tentu itu suatu anomali tersendiri itu. Begitu. Baik, saya akan ke Mbak Devi. Mbak Devi ini kan kalau misalnya kita lihat tadi kalau dibilang sama Pak Yudhistira, Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja khususnya untuk kondisi ekonominya. Tapi kan di tengah efisiensi seperti ini banyak juga masyarakat yang masih memaksa untuk mudik karena ini bisa dibilang salah satu tradisi. Ini gimana nih Mbak? Ya, secara sosial, pertama mudik itu kalau berdasarkan kamus sebelum tahun 70-an, itu belum dimaknai sebagai pulang kampung. Tapi artinya sendiri adalah pergi ke hulu sungai. Nah, ini baru ditemukan arti kata pulang kampung itu setelah tahun 76. Kenapa? Karena memang kebijakan pemerintah pada saat itu melakukan pemusatan ekonomi Indonesia ada bukan hanya di Jawa, bahkan terpusat di Jakarta. Yang kemudian mendorong pergerakan manusia secara sosial yang disebut dengan urbanisasi. Semua orang yang produktif, semua orang yang berharap mendapatkan kue ekonomi, itu kemudian menyerbu Jakarta. Disitulah kemudian dimulai yang tadi Mbak sebut sebagai tradisi pulang kampung. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang sebenarnya tidak lahir, tidak besar di Jakarta, tapi hanya karena daya tarik atau magnet ekonomi, lalu lantas ke sana, tapi kemudian menjadikan momentum Ramadan 1 tahun sekali untuk kemudian kembali memadu asa dan sayang dengan keluarga mereka. Nah, kalau kemudian dalam perspektif sosial, kalau memang sekarang katanya ada penurunan, sebenarnya karena ini juga adalah pemerintahan baru, saya berharap ini merupakan bukan hanya sekedar dikaitkan dengan faktor jangka pendek yang tadi katanya ada unsur efisiensi dan sebagainya. Tapi saya berharap ini karena program 10 tahun terakhir pemerintah yang akhirnya di masanya presiden kita yang sebelumnya, akhirnya ada yang memikirkan Indonesia di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa, ini pelan-pelan sudah terurai. Ketika pembangunan Indonesia itu merata, tidak akan pernah ada orang, Mbak, yang mau tercerabut secara sosial dari akarnya. Ini menyebabkan orang, dia akan bolak-balik terus karena sebenarnya hatinya, inginnya, ya ada di daerahnya. Cuman karena secara ekonomi, daerah kesayangan mereka tidak mampu memenuhi harapan ekonomi tadi, berjuanglah mereka semua ke Jakarta, ke kota-kota besar. Nah, ini yang harapan saya justru semakin tahun harusnya terus berkurang. Artinya pembangunan Indonesia pelan-pelan akhirnya merata. Baik, nah terus kalau misalnya ngelihat tadi kan jumlah PHK saat ini juga semakin meningkat.
dan juga merembet gitu ke beberapa sektor juga. Nah, ini Mbak Devi sendiri ini melihat perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini seperti apa sih, Mbak? Saya bukan pakar ekonomi, tapi kalau kita bisa melihat kondisi sosial bahkan di negara-negara paling kaya, paling maju sekalipun secara statistik data yang bisa dibaca oleh siapapun, pasca pandemi memang ekonomi dunia belum balik. Artinya kita tidak bisa memotret seakan-akan Indonesia yang paling menderita. Bahkan negara-negara paling kaya seperti Amerika sendiri saja sangat berjuang sehingga kebijakan pemerintahnya saat ini sangat fokus untuk memastikan kondisi negaranya secara domestik dan internal itu kuat dulu gitu. Nah, artinya ini dihadapi oleh semua negara. Tapi yang pasti adalah karena ini pemerintahan baru, menurut saya kita perlu serius juga memberikan masukan agar apapun itu at the end ujungnya adalah satu, dalam konteks penghematan secara sosial. Memang yang perlu kita cermati adalah masyarakat kita ini adalah masyarakat yang literasi keuangannya menurut saya memang cukup lemah gitu ya, tapi semangat berbaginya tinggi. Nah, bagaimana kemudian dengan kondisi dunia yang juga belum pulih, momentum-momentum ini bisa terus dikuatkan, semangat membantunya, semangat dermawannya yang kita peringkat 7 tahun berturut-turut gitu ya, tapi semangat untuk belajar tentang bagaimana mengelola keuangan yang lebih baik. Karena kedepannya dunia, bukan Indonesia ya, Indonesia kita cukup bersyukur sebenarnya, itu nggak akan baik-baik saja. Karena apa? Ada perubahan iklim, ada apa potensi apa secara sosial kita terguncang akibat kondisi-kondisi di eksternal, itu akan semakin kuat. Nah, bagaimana momentum seperti ini menjadi pelajaran bagi kita masyarakat untuk belajar mengelola keuangan pribadi masing-masing dengan lebih baik. Baik, saat ini saya akan ke Bu Adita. Bu Adita menanggapi pernyataan dari Mbak Devi, ini bagaimana Bu tanggapannya? Iya, ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Mbak Devi ini. Ya memang perilaku masyarakat sangat mungkin ya untuk bergeser begitu. Dan ada juga beberapa hal yang bisa jadi ini perilaku masyarakat ketika mudik ini agak berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa yang saya temui pun demikian ya. Jadi artinya begini, mereka melihat bahwa jarak antara yang namanya Nataru, Natal Tahun Baru dengan Lebaran kali ini nih sangat pendek ya. Hanya berkisar 3 bulan. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang bisa jadi menjadi pertimbangan dari masyarakat untuk kali ini tidak melakukan perjalanan jarak jauh dulu, karena mungkin semua yang kemarin sudah direncanakan sudah direalisasikan pada saat Nataru, yang juga pemerintah memberikan libur yang cukup panjang juga ya pada saat itu gitu. Jadi bisa saja itu juga dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan-perjalanan bersama keluarga lebih awal gitu ya. Dan untuk tahun ini bisa saja kemudian Lebaran ini juga ditahan gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang perilakunya bergeser kalau kita lihat. Meskipun ini harus kita buktikan lagi dengan katakanlah kajian atau studi yang baru ya, terkait dengan nanti ketika Lebaran ada realisasi mobilitas masyarakat yang memang biasanya pemerintah melalui Kemenhub itu melakukan yang namanya kajian pasca Lebaran. Jadi bisa diketahui jumlah sebenarnya dari pergerakan masyarakat itu ada berapa. Kalau sekarang misalnya dari riset yang dilakukan Kemenhub kan 146 juta. Nah, tentu kita harus coba melakukan analisis post event, dalam hal ini post Lebaran, untuk melihat apakah angkanya memang seperti itu atau bahkan bisa lebih besar atau juga bahkan bisa lebih rendah. Dan bisa dikaji lagi juga soal mengapa gitu, mengapa tidak melakukan perjalanan atau apa alasannya melakukan perjalanan. Jadi saya rasa angka-angka yang ada sekarang ini kan sifatnya masih prediksi ya, dan tentu harus dilakukan studi lanjutan untuk mengetahui sebenarnya berapa besar yang bergerak pada Lebaran kali ini begitu. Dan tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Devi terkait dengan bahwa sekarang mudik ini atau perhatian fokus pemerintah tidak di Jawa saja, itu juga benar. Karena kita melihat memang mulai ada beberapa pergeseran, mudik ini cukup tinggi angkanya di luar Jawa, dan ini angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Contoh seperti di Sumatera dan juga di Sulawesi. Ternyata terlihat dari hasil riset memang pergerakan di sana menjadi lebih besar, meskipun secara porsi tetap lebih banyak ada di Jawa. Dan ini sangat wajar, karena populasi kita juga
mungkin 60-70% memang ada di Pulau Jawa begitu. Baik. Tapi ini artinya ada penyebaran, Mbak ya, dan ini juga tentu akan menjadi rujukan pemerintah untuk melakukan tadi ya pemerataan pembangunan, karena ternyata pergerakan itu juga terjadi peningkatan tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa begitu. Baik, Pak Agus kalau melihat nih sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan realisasinya di masyarakat sendiri ini seperti apa, Pak? Sudah sinkron apa belum? Ya begini, banyak persoalan-persoalan tadi sudah disebutkan ya. Jadi sinkron atau tidak sinkronnya itu kan begini, dalam event besar seperti ini itu yang diutamakan adalah keselamatan. Sampai hari ini kita belum tahu sebetulnya data kecelakaan itu berapa. Ya, karena nanti bisa dilihat, kita tarik mundur apakah kebijakan kalau yang di darat dengan kontraflow, dengan satu arah dan sebagainya itu seperti apa. Itu kita belum dapat datanya. Kemarin juga karena tidak padat, sehingga pemberitaan di media juga tidak terlalu kencang, ya kan? Tadi di stasiun, kemarin di Merak, tadi malam di Merak dan sebagainya juga biasa-biasa saja. Nah nanti kita lihat karena gini, kebijakan pengetatan itu berdampak pada perawatan infrastruktur, terutama jalan. Sementara di kita itu kebanyakan pakai kendaraan roda 2, yang isinya bukan 1-2 orang, tetapi dengan barang dan mungkin bisa 4 orang. Nah data itu belum masuk. Saya juga agak heran media tidak terlalu mengawasi hal ini terjadi, karena kalau kita lihat Pantura itu jalannya kan memang hancur ya karena musim hujan, kemudian juga dana tidak ada, hanya ditambal, tidak di overlay. Nah saya sangat curious soal angka kecelakaannya, karena ini angkutan umum yang buat kita semuanya yang penting aman. Memang infrastruktur untuk jalan tol di Sumatera sudah melebar, sudah banyak yang fungsional, artinya belum diresmikan tetapi sudah bisa digunakan. Pada jam-jam tertentu itu juga apakah karena angka penyeberangannya kan turun. Apakah karena turun sehingga kepadatan di jalannya itu juga turun, sehingga orang tidak terlalu lelah. Ya kan, kelelahan itu yang penting. Karena sekarang jalan tol baru sedikit kemarin kontraflow, saya nggak tahu hari ini karena belum sempat monitor dengan Pak Kakor Lantas. Tapi artinya dari segi keselamatan harusnya naik gitu ya. Karena jumlah atau volumenya turun, harusnya naik. Tapi saya penasaran sampai hari ini angka kecelakaan roda 2 itu berapa? Karena itu tinggi sekali yang pakai. Yang kemarin kalau di Merak kan dicampur dengan truk, saya agak was-was ketika saya bilang harus mengaturnya yang pas, masuk dulu motor, baru truk. Karena kalau nanti bersamaan kita tahu sendiri disiplin kita sangat rendah. Jadi menurut saya itu sih yang bisa disampaikan. Ini masih tengah-tengah ya, kita belum memonitor dengan habis. Baik Pak Agus, saya akan ke Pak Yudhistira. Pak Yudhistira, ini kan ada fenomena juga nih soal ormas yang minta THR nih ke beberapa perusahaan atau ke beberapa pihak. Tapi kita akan tahan sebentar Pak Yudhistira, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya Allah, itu tuh, saya kalau nggak dipegangin siapa, saya mau jatuh. Dipegangin sama siapa saya? Wah, nggak mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Itu jangan bentak-bentak saya. Bukan bentak-bentak. Seorang petugas kesal lantaran nyaris terpeleset akibat sampah yang dibuang sekelompok ormas di depan pintu kantor Dinas Kesehatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oknum ormas sempat berbicara di depan CCTV yang ingin menemui Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu sedang tak berada di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang
yang mau lihat dari CCTV di depan, kami datang kemarin untuk koreksi kepada dinas kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera pasca merah putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Menanggapi hal tersebut, Polres Metro Bekasi berkomitmen akan menindak tegas ormas yang membuat kegaduhan. Perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebelumnya, salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan, Depok menerima 3 surat serupa berisi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tak boleh meminta paksa dan memberi tunjangan hari raya di luar perusahaan dengan dalih apapun. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW, kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada, dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu juga. Baik pemirsa, saat ini saya akan menuju ke Pak Yudhistira Hendra. Pak Yudhistira, bagaimana nih Anda melihat fenomena ormas yang minta THR nih Pak? Ya, baik Bu. Ini sebetulnya sesuatu yang yang harusnya tidak terjadi ya ini. Tidak boleh dilumrahkan ataupun tidak boleh dibiasakan, tidak boleh dinormalisasi. Dan apalagi ya ini tadi Wamenak mengatakan ini tradisi. Saya pikir semoga itu salah ucap ya. Semoga itu salah ucap. Semoga ya karena itu akan menjadi justifikasi nantinya normalisasi ya. Ya itu tidak boleh ya. Mungkin juga nanti ada dari kantor komunikasi presidenan mungkin yang mengingatkan dan sebagainya. Nah terkait dengan hal itu ya ini mumpung suasana menuju Lebaran dan kita tahu aparat-aparat juga dikerahkan untuk mengayomi menuju mudik ini ya ini mungkin juga harus melebar ya ke arah penindakan hal-hal seperti ini ya di mana ini mungkin tidak hanya akan terjadi pada Lebaran saja nantinya di libur-libur apapun di momen-momen apapun itu pasti akan dinormalisasi. Nah ini tentunya masyarakat tidak punya tempat lain ini untuk mengadu selain kepada aparat ya baik TNI maupun Polri serta juga pemerintah setempat ya baik bupati maupun gubernur bisa memberikan himbauan yang itu dipublikasikan bahwa ormas-ormas tersebut tidak yang tidak legal juntrungannya tidak jelas begitu tidak perlu dikasih dan kemudian menyatakan diri mampu menjadi backup ya untuk pemerintahnya bupati maupun gubernur mampu menjadi backup bagi masyarakat silakan mengadu pada kami jika dipersekusi dan sebagainya untuk minta THR ini dari ormas-ormas tersebut. Saya pikir begitu Bu. Ini masalah ya pengamanan ya bagaimana menciptakan masyarakat itu menjadi aman dan nyaman ketika masa Lebaran seperti ini bukan malah semakin memperdalam ketakutan dan juga ekonomi yang terjadi. Baik. Pak Agus kan juga sempat membuat tulisan nih soal ormas nih. Apa sebetulnya Pak, boleh dijelasin nggak?
Ya gini, Ormas itu organisasi masyarakat atau LSM. Ya saya 20 tahun lebih di LSM dan tidak pernah meras itu. Nama tugasnya LSM itu adalah mendampingi masyarakat untuk bisa lebih baik hidupnya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi nggak ada dan dia tidak boleh, itu kriminal menurut saya. Apalagi maksa-maksa kayak siapa tadi itu kan. Jadi nggak betul, nggak usah dikasih itu apa. Dan itu Pak Gubernur Jawa Barat betul itu. Karena nggak ada itu pemerasan menurut saya. Jadi secara sosial itu juga tidak benar dan itu mencoreng kawan-kawan LSM yang memang tugasnya mendampingi masyarakat gitu ya untuk bisa berbuat setara dengan masalah-masalah baik sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi itu nggak betul itu. Ya saya setuju tadi bahwa kemungkinan Pak Wamen salah ngomong itu. Karena kalau nggak salah ngomong saya heran sekali itu. Baik, Pak Agus kan dalam tulisannya itu juga sempat menyebut bahwa faktor pengangguran ini salah satu faktor nih Pak yang mendorong Ormas ini minta THR. Ya jadi gini, saat menanggulangi hal-hal semacam itu tadi kelas kroco, ada kelas jenderalnya. Itu adalah lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah sebaiknya menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin seperti janji Presiden Prabowo waktu kampanye. Kalau itu lapangan pekerjaan ada, mereka tidak akan jadi pemeras apapun alasannya. Gitu ya. Jadi itu salah satu cara ciptakan lapangan pekerjaan dengan baik. Nah sekarang kita kehilangan begitu banyak lapangan pekerjaan dan itu harus segera dilakukan dan tidak mudah menciptakan misalnya dari dia di industri tekstil tiba-tiba ada di industri panci itu nggak bisa itu berubah sama sekali, harus ada trainingnya sekalian. Jadi vokasi kah atau apa itu harus dijalankan. Baik. Ini kan sekarang beberapa waktu kebelakang juga banyak nih Pak yang kena PHK, ini juga menambah juga nggak orang-orang seperti anggota-anggota Ormas yang seperti ini? Pasti. Jadi selain ke kriminalitas ya membentuk organisasi, pura-puranya membantu masyarakat gitu loh. Nah, kawan-kawan itu banyak yang di Ormas LSM yang memang bekerja dengan itu, tetapi dengan baik mendampingi masyarakat itu nanti akan disamaratakan. Jadi sebaiknya daripada kita capek nangkepin dan sebagainya, sudahlah ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Karena mereka itu tidak bekerja. Nanti saya mau jual tanah, nanti diganggu, pasti nanti ada forum apalah jagain nanti kita. Jadi kan tidak mendidik dan itu dibiarkan cukup lama bertahun-tahun itu. Jadi sekarang sudah ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin dan hilangkan ormas-ormas yang memeras gitu. Karena orang investor juga mau datang juga takut lah, males ya. Oke, kalau Mbak Devi bagaimana nih dari segi sosial melihat fenomena Ormas minta THR nih? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa 7 tahun berturut-turut Indonesia menempati ranking pertama sebagai masyarakat paling dermawan. Secara sosial masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang sangat guyup, yang tanpa harus diminta akan muncul dalam DNA kita untuk selalu membantu. Nah, namun saya sepakat dengan para ahli tadi bahwa karena karakter sosial masyarakat kita harmoni, ketidaknyamanan itu saya sangat optimis kalau bisa di-reset gitu ya dari semua generasi, tidak akan ada yang sepakat dengan praktek ini. Hanya saja karena keterbukaan informasi di masa lalu tidak seperti sekarang, sulit bagi mereka untuk menunjukkan ketidaksukaan. Nah, dengan fasilitas teknologi dan informasi saat ini, sekarang dengan mudah tanpa mereka harus keluar dari mulutnya untuk mengatakan kami tidak nyaman dengan cara seperti ini. Artinya itu meragukan keindonesiaannya. Padahal tanpa harus demikian, kalau ada tetangga yang susah, kerabat yang membutuhkan bantuan, kita pasti dengan ikhlas memberikan bantuan. Nah, ini sebenarnya harus jadi momentum. Artinya negara dalam hal ini harus pede. Masyarakat berada di pihak negara. Kalau negara serius untuk membina individu-individu yang masih melihat hal seperti ini masih tren untuk tanda kutip tren dilakukan. Kalau di masa lalu ini menjadi sesuatu yang tanda kutip tadi biasa, tentu kita berhenti untuk membenarkan yang biasa dan justru membiasakan sesuatu yang benar. Baik, saya akan ke Bu Adita. Bu Adita, dari pemerintah sendiri, ini bagaimana sih Bu regulasi untuk menyikapi ormas-ormas seperti itu? Ya, apa yang terjadi dengan yang dilakukan oleh ormas tadi, itu tentu ada satu hal yang sudah jelas-jelas mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat ya, apapun alasannya begitu. Dan tentu itu hal yang tidak bisa ditolerir, sehingga sudah jelas dalam beberapa waktu yang tidak lama, kemudian ada oknum yang juga akhirnya
ditangkap ya. Dan kemudian juga ini diharapkan bisa menjadi shock terapi juga buat yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa. Jadi sebenarnya negara, dan ini sudah menjadi pesan dari Pak Presiden juga, dalam khususnya ya, tapi tidak hanya terbatas di masa Lebaran, tapi khususnya di bulan Ramadan, Lebaran, dan mudik kali ini kan diminta untuk bagaimana bisa berjalan dengan tenang ya, dan pastinya juga menyenangkan gitu. Itu yang menjadi tagline dan narasi kami begitu. Nah, kalau ada pihak-pihak ya, salah satunya oknum ormas yang kemudian melakukan hal yang tidak membuat masyarakat tenang dan nyaman, dan ini sudah jelas ada persekusi juga mungkin ya beberapa terjadi, ya tentu ini harus ditangani oleh pihak yang berwajib. Dan itu sudah jelas disampaikan juga menjadi arahan oleh Pak Presiden pada saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Jadi sikap pemerintah jelas, Mbak, harus hadir ya di dalam hal ini. Tentu kami juga butuh bantuan dan dukungan dari masyarakat untuk juga berani untuk melaporkan hal tersebut. Meskipun seperti yang sudah disebut oleh Mbak Devi tadi, dengan era saat ini tanpa ada pelaporan pun sebenarnya juga sudah bisa terlihat adanya kejadian-kejadian itu. Dan terbukti kemarin juga pihak yang berwajib secara cepat melakukan penanganan. Jadi begitu Mbak, tentu pemerintah tidak bisa mentolerir hal ini. Baik, Bu Adita, sampai saat ini sih sudah ada pembahasan belum Bu soal regulasi pengawasan ormas, di mana DPR kan juga sebelumnya ini sudah mendorong ya Bu untuk membentuk suatu regulasi soal pengawasan ormas. Ya tentu kami terus akan melakukan tindak lanjutnya Mbak untuk hal-hal yang seperti ini. Tentu nanti akan bisa dibahas bersama juga karena bicara ketentuan kalau ini memang adalah ranah dari eksekutif, tentu kita juga akan mengambil dari beberapa kejadian ini untuk menjadi lebih mengakselerasi ya proses-prosesnya agar kita tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi ini pemerintah tentu sangat serius ya, kalau tadi disampaikan pemerintah harus serius, pemerintah pasti serius, tapi tentu juga ini perlu waktu untuk melakukan koordinasi, apalagi jika itu nanti ada ranah-ranah yang memang harus dikonsultasikan kepada pihak legislatif gitu. Baik. Ya, pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, saya akan ke Bu Adita lagi. Bu Adita, mungkin ada pesan-pesan nih yang akan disampaikan ke masyarakat terkait dengan arus balik, apa yang harus diantisipasi? Ya, arus balik sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal, tepatnya itu hari Sabtu ya, itu adalah tanggal 5 April ya. Jadi diharapkan masyarakat juga bisa mengantisipasi khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau untuk transportasi umum sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena jadwal sudah jelas ya, dan tentu persiapan juga bisa lebih awal. Lalu yang kedua juga tentu perlu untuk selalu memantau informasi karena situasi bisa berubah setiap saat, sangat dinamis ya. Dan yang ketiga, untuk yang melakukan perjalanan pariwisata, ini juga kami sangat pesankan untuk selalu memperhatikan dan juga melihat langsung prediksi cuaca yang selalu dikeluarkan oleh pihak BMKG ya, agar bisa mengantisipasi juga perjalanan yang nantinya akan dilakukan. Dan yang terakhir tentu ya kita berharap momentum mudik dan lebaran ini bisa menjadi momentum juga untuk kita meningkatkan ya laju perekonomian Indonesia, karena ini ada uang yang dibawa ke daerah, yang dibelanjakan di daerah ya. Tentu ini harapannya perekonomian di daerah juga akan bisa bergerak begitu, dan pada akhirnya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi juga secara nasional. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi kami ucapkan terima kasih juga Mbak dalam kesempatan ini kepada semua pihak yang sudah bekerja keras, kementerian, lembaga, dan juga tentu pemerintah daerah ya, dan tentu masyarakat sendiri yang kita harapkan bisa melaksanakan mudik dan kemudian balik juga dengan tetap aman dan selamat. Baik, Pak Yudhistira mungkin singkat saja, silakan. Ya, untuk arus balik ini ya semoga rekan-rekan yang balik ke tempat kerja masing-masing sehat selalu, lancar-lancar selalu, dan juga
bersiap-siap juga menghadapi perekonomian ke depannya. Kita tahu bahwa sekali lagi ya, ini saat yang tidak enak juga ya, ekonominya tidak enak. Jadi tetap sehat dan juga kencangkan sabuk, tetapi jangan terlalu kencang nanti sakit sendiri begitu ya. Ya semoga juga perekonomian kita ke depannya menjadi lebih baik ya, mulai dari daya beli, kemudian nilai tukar ya, indeks kepercayaan konsumen, PHK juga menurun atau malah juga ada lapangan kerja lagi. Ya mungkin itu harapan-harapan kita semua ya. Saya mungkin ini mewakili juga banyak masyarakat Indonesia di selepas Lebaran di tahun ini. Kira-kira begitu dari saya. Baik, terima kasih Pak Yudhistira. Mungkin Mbak Devi ada yang ingin disampaikan singkat saja? Ya, sederhana saja, pemerintahan negara harus tetap kukuh di jalan yang lurus, sehingga kemudian mudah-mudahan THR mengalir dengan tulus dan mudik pun berjalan dengan mulus. Baik, terima kasih Mbak Devi. Pak Agus, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan? Terakhir Pak? sih pada semua presiden dan jajaran kementerian dan lembaga, uruslah negara ini dengan baik supaya kita yang berlebaran nanti balik juga bisa kembali ceria dan bekerja dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung bersama The Prime Show malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan pemirsa, demikian The Prime Show malam hari ini. Saya Dian Ramukni pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.